Bapak Ferdi. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ferdi atas kesempatannya kepada kelompok 6 untuk dapat memaparkan materi hasil diskusi kami. Terima kasih pula saya ucapkan kepada teman-teman 1AP2 yang dapat hadir pada pagi hari ini. Saya Nadia Okta selaku moderator serta pemateri untuk kelompok 6. Saya pula yang akan memimpin jalannya presentasi dari awal hingga selesai untuk kelompok 6 dengan rekan anggota saya April, Saya Selvi, Saya Nuria, saya Aisyah. Baik, sebelum saya memulai presentasi pada pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan kalimat motivasi dari salah satu tokoh pahlawan. Ki Hajar Dewantara pernah berkata, apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya bermanfaat bagi dirinya, bagi bangsanya, dan bagi manusia di dunia pada umumnya. Oleh karena itu, besar harapan kami, apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini dapat menambah wawasan baru bagi teman-teman AP2 semuanya. Saya buka presentasi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Presentasi dengan tema organisasi dan struktur saya buka dengan 6 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada struktur organisasi, yang kedua ada pembagian kerja, yang ketiga ada departementalisasi, yang keempat ada koordinasi dan rentan manajemen, yang kelima ada sentralisasi dan desentralisasi, dan yang keenam ada bentuk, struktur, serta skema organisasi. Baik, yang pertama ada struktur organisasi. Sebelum saya mulai presentasi, teman-teman ada yang tahu nggak sih atau familiar tentang definisi dari struktur organisasi? Boleh dong ajuin opininya. Ya, kepada saudari Rania dipersilahkan. baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator dari kelompok 6. Saya izin memberikan opini saya. Perkenalkan, saya Rania dari kelompok 2, bahwa struktur organisasi merupakan kerangka dari suatu organisasi yang menjelaskan mengenai jabatan ataupun pembagian tugas. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Rania. Jadi teman-teman tadi udah dengar ya apa yang katanya Rania bilang itu benar, tapi secara garis besar struktur organisasi merupakan kerangka yang menjelaskan tentang pembagian antara tugas, tanggung jawab, wewenang serta jabatan antar anggota organisasi di sebuah organisasi dengan tujuan agar organisasi tersebut dapat berjalan teratur, efektif dan terarah. Lalu yang kedua ada pembagian kerja. Pembagian kerja secara garis besar menjelaskan tentang bagaimana cara membagi antara tugas, tanggung jawab, wewenang, dan jabatan antar anggota organisasi agar anggota tersebut dapat berjalan efektif dan efisien dengan tujuan tidak ada tumpang tindih antara pekerjaan lain dan yang lainnya, sehingga setiap orang tahu apa yang harusnya dilakukan. Selanjutnya itu ada departementalisasi. Departementalisasi adalah pengelompokan aktivitas atau pekerjaan ke dalam divisi atau departemen tertentu sesuai dengan kriteria tertentu. Misalnya di suatu bisnis restoran itu kan ada beberapa pekerjaan kan, ada yang mencatat menu, ada yang mengantarkan menu ke bagian dapur, ada juga yang mengantarkan menu ke pelanggan. Nah, semua itu dikelompokkan dalam satu departemen, yaitu departemen pelayanan. Lalu ada tujuan dari organisasi, yaitu tujuan dari departementalisasi, yaitu agar organisasi menjadi lebih teratur, efektif, dan lebih terkoordinasi. Setiap bagian punya batas wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga karyawan ini bisa jadi lebih tahu siapa yang menjalankan tugasnya dan tahu siapa yang bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis departementalisasi. Yang pertama yaitu ada departementalisasi fungsional, yaitu membagi pekerjaan berdasarkan fungsi-fungsi utama organisasi. Misalnya dari struktur tersebut, dari presiden direktur lalu dibagi ke manajer pemasaran, manajer produksi, manajer personalia, dan manajer keuangan. Artinya orang-orang dengan pekerjaan yang sama dikelompokkan dalam satu departemen yang sama agar lebih mudah dalam terkoordinasi. Lalu yang kedua ada departementalisasi geografis, yaitu membagi pekerjaan berdasarkan wilayah atau daerah operasional. Misalnya dari struktur tersebut, dari direktur ke manajer pemasaran, lalu ke wilayah bagian A, wilayah bagian B, dan wilayah bagian C. Fungsinya agar masing-masing punya kebijakan dan pengawasan yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Lalu
Yang ketiga ada departementalisasi produk, yaitu membagi pekerjaan berdasarkan produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Misalnya perusahaan ini mempunyai 3 produk yang berbeda, maka dibentuklah 3 divisi yang berbeda juga untuk pengembangan dan produksi dari produk tersebut. Lalu yang keempat ada departementalisasi pelanggan, yaitu membagi jenis pekerjaan sesuai dengan kelompok pelanggan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Misalnya ada dari direktur, lalu ke manajer pemasaran, lalu ke wakil manajer produk konsumen, produk industri, dan produk militer. Itu fungsinya agar perusahaan jadi lebih bisa memberikan pelayanan yang lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan dari pelanggannya masing-masing. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang koordinasi dan tentang manajemen. Koordinasi adalah proses mengintegrasikan bagian-bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi tersebut dapat tercapai dengan efektif. Kalau misalnya di dalam organisasi itu nggak ada koordinasi yang baik, maka orang-orang di dalamnya itu akan bekerja semuanya sendiri sehingga bisa terjadi tumpang tindih pekerjaan, terus itu bisa terjadi pemborosan waktu hingga konflik antar bagian. Maka dari itu koordinasi yang baik itu sangat penting dalam mengatur dan mengarahkan. Selanjutnya ada jenis-jenis saling ketergantungan. Menurut James D. Thompson terdapat 3 jenis saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi. Yang pertama, saling ketergantungan yang menyatu, di mana setiap unit bekerja secara independen tetapi berkontribusi pada hasil akhir yang sama. Yang kedua, saling ketergantungan berurutan, yaitu setiap unit bekerja secara berurutan, artinya satu unit harus menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu, kemudian dilanjut dengan unit yang lain. Terus yang ketiga ada saling ketergantungan timbal balik, yaitu hubungan antara 2 unit atau lebih, di mana mereka saling membutuhkan dan mempengaruhi. Next. Selanjutnya ada tipe-tipe koordinasi. Yang pertama, koordinasi vertikal adalah koordinasi yang terjadi antara atasan dan bawahan sesuai dengan struktur organisasi. Misalnya kayak seorang manajer memberikan arahan kepada karyawan, kemudian karyawan tersebut memberikan hasil laporan kerjanya kepada manajer. Kemudian yang kedua ada koordinasi horizontal, yaitu hubungan antara unit-unit yang memiliki posisi yang sejajar. Misalnya seperti divisi, departemen, atau tim. Nah, tujuannya agar pekerjaan mereka itu bisa saling mendukung dan tidak ada tumpang tindih pekerjaan. Next. Selanjutnya kita masuk ke rentang manajemen. Rentang manajemen adalah jumlah bawahan yang dapat diawasi langsung oleh seorang manajer tanpa mengurangi produktivitas pekerjaan. Kemudian ada jenis-jenis rentang manajemen. Rentang manajemen. Yang pertama, rentang manajemen yang lebih luas, yaitu situasi ketika di dalam organisasi terdapat satu manajer dengan mengawasi banyak bawahan. Pada rentang manajemen ini pengambilan keputusan itu lebih gampang, namun pengambilan keputusan itu lebih cepat, namun pengawasannya kurang efektif. Terus yang kedua ada rentang manajemen yang lebih sempit, yaitu situasi ketika terdapat banyak manajer yang mengawasi beberapa bawahan. Pada rentang manajemen ini pengawasannya itu lebih baik, namun strukturnya lebih rumit. Lanjut. Selanjutnya ada hubungan antara koordinasi dan rentang manajemen. Hubungannya jika rentang manajemennya itu luas, maka koordinasinya itu akan lebih sulit. Tapi kalau rentang manajemennya itu sempit, koordinasinya akan lebih mudah dilakukan. Selanjutnya ada sentralisasi dan desentralisasi. Jadi sentralisasi adalah sistem yang memusatkan seluruh wewenang pada satu titik, yaitu yang berada di posisi manajemen puncak dalam suatu struktur organisasi, dengan tanpa adanya masukan atau pendapat dari keterlibatan di tingkat yang rendah. Sedangkan desentralisasi adalah pendelegasian atau penyerahan wewenang dalam pengambilan keputusan kepada manajemen puncak kepada tingkat yang lebih rendah dalam suatu struktur organisasi. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan sentralisasi. Kelebihan sentralisasi yang pertama adalah cepat dalam pengambilan keputusan, di mana proses pengambilan keputusan ini menjadi lebih cepat karena langsung ditentukan oleh pimpinan pusat tanpa harus menunggu dari persetujuan dari banyak pihak. Yang kedua adalah koordinasi yang kuat, di mana
kerjasama antar unit menjadi lebih mudah dan teratur karena semua bagian itu mengikuti arahan yang sama dari pimpinan pusat. Yang ketiga adalah pengawasan yang ketat, di mana pemantauan organisasi itu menjadi lebih mudah dikendalikan karena kegiatannya itu di bawah pengawasan pimpinan pusat. Selanjutnya kekurangan sentralisasi. Yang pertama adalah keputusan kurang optimal, di mana keputusan itu seringkali tidak mempertimbangkan faktor lokal yang spesifik dengan menghasilkan keputusan yang luas, namun kurang mendalam dan tidak sesuai dengan kondisi unit yang lebih kecil. Yang kedua adalah partisipasi karyawan rendah, di mana karyawan di tingkat bawah itu tidak mendapatkan kesempatan untuk berpendapat dan juga mengambil keputusan, sehingga kreativitas dan juga tanggung jawabnya pun menurun. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan desentralisasi. Yang pertama adalah cepat dalam pengambilan keputusan, di mana wewenang yang tersebar di berbagai tingkatan itu memungkinkan tindakan yang cepat tanpa harus menunggu persetujuan dari manajemen puncak. Yang kedua adalah keputusan lebih sesuai dengan kondisi lapangan, di mana keputusan itu disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kondisi nyata di tiap unit. Yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan dan partisipasi, di mana semua bagian itu mengikuti berkontribusi dan bertanggung jawab terhadap hasil kerja. Selanjutnya, kekurangan desentralisasi. Yang pertama adalah koordinasi yang kurang, di mana karena banyaknya keputusan yang berbeda-beda di tiap unit membuat sulit untuk menyelaraskan semua bagian dalam organisasi. Yang kedua adalah pengawasan sulit dilakukan, dikarenakan wewenang yang tersebar di berbagai tingkatan itu membuat pimpinan sulit untuk mengatur, memantau agar bagian itu bekerja sesuai dengan organisasi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi bentuk, struktur, dan skema organisasi. Yang pertama ada bentuk organisasi. Bentuk organisasi sendiri secara garis besar merupakan struktur internal suatu organisasi yang menunjukkan bagaimana pekerjaan itu dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Secara garis besar juga, bentuk organisasi itu mencerminkan bagaimana wewenang dan tanggung jawab didistribusikan dalam tiap anggota kelompok. Selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi sendiri secara umum terdapat 5. Yang pertama ada struktur fungsional. Struktur fungsional merupakan struktur yang mengelompokkan pekerjaan berdasarkan fungsi-fungsi yang sama seperti pemasaran, keuangan, produksi, dan sumber daya manusia. Contohnya, perusahaan manufaktur memiliki departemen yang berbeda seperti departemen keuangan, departemen operasional, departemen pemasaran, departemen produksi, dan departemen sumber daya manusia. Yang kedua ada struktur divisional. Struktur divisional sendiri mengelompokkan tugas-tugasnya berdasarkan divisi-divisi yang terpisah, berdasarkan produk, wilayah geografis, dan atau layanan. Contohnya, perusahaan besar memiliki divisi-divisi yang berbeda seperti melalui produk konsumen, produk industri, atau layanan. Yang ketiga ada struktur matriks. Struktur matriks secara garis besar merupakan struktur yang dimana karyawannya akan melaporkan kepada 2 atasan. Yang pertama ada seorang manajer fungsional dan kedua ada seorang manajer project. Struktur ini mencoba menggabungkan kelebihan dari struktur fungsional dan struktur divisional. Contohnya seorang insinyur melakukan pekerjaan pengembangan aplikasi seluler dan akan melaporkan kepada manajer departemen teknik. Selanjutnya ada struktur tim. Struktur tim ini terbentuk melalui tim-tim yang relatif otonom dan bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Contohnya perusahaan teknologi memiliki tim yang berbeda untuk tiap-tiap timnya, seperti tim pengembangan aplikasi, penjualan, dan pemasaran. Yang kelima ada struktur jaringan. Struktur jaringan sendiri merupakan struktur yang dimana mengandalkan organisasi lain untuk menjalankan fungsinya. Contohnya perusahaan pakaian jadi membuat pakaian, tetapi mengalihkan produknya ke luar negeri atau ke agen independen. Selanjutnya ada skema organisasi. Skema organisasi sendiri secara garis besar merupakan grafik bentuk gambar struktur organisasi. Selanjutnya saya akan memaparkan studi kasus
studi kasus yang kami ambil yaitu tentang PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia berdiri sejak tahun 1746. PT ini juga merupakan BUMN terlama di Indonesia yang berfokus pada layanan pos, kurir, logistik, dan keuangan digital. PT ini memiliki 4.800 cabang dan masalah yang PT ini alami yaitu tentang pembagian operasional kerja yang tidak seimbang sehingga terjadinya tumpang tindih antar operasional modern dengan operasional tradisional sehingga banyak karyawan yang merangkap kerjanya sehingga operasionalnya menjadi tidak efisien. Hubungan kasus ini dengan materi kelompok kami yaitu tentang pembagian kerja dan departementalisasi yang seperti rekan-rekan saya sebelumnya jelaskan, dan solusi yang dapat diberikan untuk masalah PT ini yaitu dengan membagikan operasional kerja yang lebih baik, revisi SOP dan departementalisasi fungsional yang lebih tegas, serta melakukan pelatihan khusus. Selanjutnya akan saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih sebelumnya kepada kelompok 6 telah memaparkan materi tentang organisasi dan struktur. Jadi itu dia pemaparan materi dari kami. Kalau ada yang ingin ditanyakan jangan sungkan, kita kelompok 6 akan menjawab dengan gaya, bukan dengan gugup. Please raise your hand guys. Kepada saudari Nadine dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Nadine dari kelompok 2. Izinkan saya bertanya kepada kelompok 6. Tadi kan saudari Okta menyebutkan tentang tugas, tanggung jawab, wewenang, dan jabatan. Maksud dari itu apa ya yang ada di struktur organisasi? Terima kasih. Terima kasih saudari Nadine atas pertanyaannya. Kami akan tampung 3 penanya terlebih dahulu. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Kepada saudari Leha dipersilakan. Baik, terima kasih atas kelompok 6. Jadi saya Laisa Indonesia dari kelompok 3. Saya ingin bertanya dari materi Aisyah tentang departementalisasi. Bagaimana sih biasanya cara perusahaan menentukan jenis departementalisasi yang paling cocok digunakan? Terima kasih kepada saudari Leha atas pertanyaannya. Apakah ada lagi teman-teman? Kepada saudari Kela dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, saya Kela Nabila dari kelompok 4. Saya ingin bertanya terkait desentralisasi. Kenapa keputusan yang diambil dalam sistem desentralisasi lebih sesuai dengan kondisi lapangan? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Kela atas pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nadine. Tadi pertanyaannya itu tentang apa sih maksud dari yang saya sebutin tentang pembagian kerja, pembagian jabatan, terus wewenang, tanggung jawab, gitu kan. Jadi dalam sebuah organisasi itu, ketika ingin memulai sebuah organisasi, pasti langkah awalnya adalah membentuk struktur organisasi. Setelah mereka mau memulai membentuk struktur organisasi, ada namanya pembagian jabatan. Karena ketika tidak adanya pembagian jabatan, sebuah organisasi itu akan kacau balau. Jadi step pertama adalah pembagian jabatan pada organisasi. Pembagian jabatan ini penting untuk menentukan arah, kinerja, dan efektivitas sebuah organisasi. Contohnya itu kalau misalkan nggak ada bendahara di dalam sebuah organisasi, maka keuangan dalam organisasi tersebut akan kacau balau kan. Terus yang kedua adalah wewenang. Ketika seseorang telah mendapatkan jabatan, seseorang itu berhak dan memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan atau memimpin sebuah keputusan. Contohnya itu kayak
Seorang bendahara berwenang memegang seluruh arus kas yang ada di organisasi tersebut. Jadi dia punya wewenang untuk memegang semua kasnya dia. Terus yang ketiga itu setelah mereka punya jabatan, mereka punya wewenang, pasti setiap anggota organisasi itu punya tugasnya masing-masing kan. Nah, tugas itu tuh harus dijalankan dengan baik sesuai dengan passion yang mereka udah tentuin. Jadi biasanya penentuan jabatan itu tuh sesuai dengan passion yang kita punya. Misal kita dari bisnis, maka kita biasanya 90% perusahaan akan menarik kita ke dalam sistem keuangan mereka. Contohnya tugasnya itu adalah bendahara bertugas mencatat pemasukan dan pengeluaran beserta seluruh transaksi yang ada di dalam organisasi tersebut. Terus yang keempat itu ada tanggung jawab. Seorang yang sudah mau masuk ke dalam dunia organisasi, pasti dirinya sudah harus memiliki jiwa tanggung jawab. Karena ketika dia tidak melakukan tanggung jawab sesuai dengan jabatan yang dia lakukan, dia akan menerima konsekuensi yang harus dia terima dari perjanjian sebelumnya. Terus contohnya itu bendahara bertanggung jawab memegang seluruh akses keuangan di dalam organisasi tersebut. Apakah terjawab, Saudari Nadine? Siap, sudah terjawab. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nadine. Apakah dari teman-teman 1AP2 ada yang ingin menambahkan? Tidak ada, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Saudari Leha akan dijawab oleh Saudari April. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Leha. Tadi pertanyaannya itu cara perusahaan menentukan jenis departementalisasi. Jadi biasanya perusahaan menentukan jenis departementalisasi yang cocok yaitu dilihat lagi berdasarkan karakteristik dan kebutuhan dari usahanya. Misalnya perusahaan yang beroperasi di banyak daerah, banyak wilayah. Contohnya itu kayak Bank BRI. Bank BRI ini kan banyak ya cabangnya di seluruh Indonesia. Maka lebih cocok menggunakan departementalisasi geografis. Sedangkan kalau misalnya contohnya itu kayak bisnis restoran, itu kan bisnis restoran itu lebih fokus pada kayak pemasarannya, kayak produksinya, servisnya, lalu pada bagian keuangan, maka lebih cocok menggunakan departementalisasi fungsional. Baik, saya kembalikan ke moderator. Sekian jawaban dari Saudari April. Saudari Leha bagaimana? Apakah terjawab? Terima kasih untuk kelompok 6 sudah menjawab. Sudah terjawab. Terima kasih kepada Saudari Leha. Dari teman-teman 1AP2, apakah ada yang ingin menambahkan? Tidak ada. Selanjutnya pertanyaan dari Saudari Kela akan dijawab oleh Saudari April. Safi, Ria. Izin menjawab pertanyaan dari Kayla, kenapa pengambilan keputusan dalam sistem desentralisasi itu lebih sesuai dengan kondisi lapangan. Jadi dalam desentralisasi itu wewenang pengambilan keputusan itu diberikan kepada manajer atau pimpinan di tingkat bawah seperti unit, divisi, cabang atau BH. Jadi menurut saya keputusan dalam sistem desentralisasi ini memang lebih tepat sasaran karena mereka itu dekat dengan situasi nyata. Jadi keputusannya itu disesuaikan dengan kebutuhannya, kondisinya dan juga peluang di lapangan. Contohnya tuh seperti restoran makanan nasi Padang, di mana manajer cabang ini mengambil keputusan menambahkan menu harian, yaitu contohnya itu cumi sambal hijau, di mana dikarenakan pengunjung yang sering datang dan juga masyarakat setempat itu menyukai sambal hijau mereka. Jadi manajer cabang ini mengambil keputusan sesuai dengan selera konsumennya. Kembalikan kepada Rodira. Terima kasih kepada Saudari Ria atas pertanyaannya. Bagaimana Saudari Kela? Apakah terjawab? Siap, sudah terjawab. Terima kasih kepada kelompok 6. Terima kasih kepada Saudari Kela atas pertanyaannya. Apakah dari teman-teman 1AP2 ada yang ingin menambahkan? Tidak ada. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi kepada Saudari Rizka? Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Rizka dari kelompok 1. Saya ingin bertanya tentang materi koordinasi dan tentang manajemen yang sudah dijelaskan oleh saudari saya Lina. Menurut teman-teman kelompok 6, apakah kemampuan komunikasi seorang manajer atau pemimpin itu penting dalam menentukan keberhasilan koordinasi dan tentang manajemen?
Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Rizka atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kepada saudari Safira dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Safira dari kelompok 1. Jadi saya mau nanya di materinya saudari Oktan, yaitu dalam konteks bisnis modern yang dinamis dan kompetitif, mengapa pemahaman dan pemilihan struktur organisasi yang tepat menjadi krusial bagi keberhasilan jangka panjang sebuah perusahaan? Terima kasih kepada saudari Safira atas pertanyaannya. Apakah ada yang masih ingin bertanya? Kepada saudari Aulia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan saya Nur Aulia Rani dari kelompok 5. Tadi saudari Oktan menyebutkan bahwa penerapan pembagian tugas pada organisasi itu penting. Nah, mengapa penerapan pembagian tugas ini sangat penting dalam organisasi? Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Aulia atas pertanyaannya. Pertanyaan dari saudari Rizka akan dijawab oleh saudari Santi. Baik, izin menjawab pertanyaan dari saudari Rizka. Tadi pertanyaannya, apakah komunikasi yang baik itu penting dalam keberhasilan koordinasi dan tentang manajemen? Tentu sangat penting ya, karena kan kita tahu komunikasi yang baik itu memungkinkan keberhasilan dalam koordinasi lebih efektif kan. Jadi kalau misalnya ada seorang manajer yang memiliki komunikasi yang baik, maka pembagian tugas itu lebih gampang dibagikan dan karyawannya itu lebih mengetahui tugasnya masing-masing. Itu juga sesuai dengan yang tadi saya jelaskan, di mana koordinasi ini bertujuan untuk agar pekerjaan-pekerjaan itu bisa selaras dan bisa mencapai tujuan bersama. Terus kaitannya dengan rentang manajemen, kalau misalnya seorang manajer itu memiliki komunikasi yang baik, maka dia bisa mengawasi lebih banyak karyawannya. Terus juga contohnya di dalam sebuah toko baju itu tuh terdapat seorang manajer yang memiliki komunikasi yang baik, di mana manajer itu memberikan arahan kepada karyawannya tentang kapan harus mengganti stok baju yang baru, terus bagaimana cara melayani pembeli dengan baik dan benar. Otomatis kan karyawan itu tahu tugasnya masing-masing kan. Nah, sedangkan kalau misalnya nggak ada arahan kayak gitu, karyawan itu cenderung nggak tahu tugasnya, terus juga bisa mengakibatkan pekerjaan itu tidak jalan dengan baik. Akibatnya juga bisa jadi bangkrut. Terus juga menurut saya komunikasi yang baik itu sangat penting untuk menjaga hubungan antara atasan dan bawahan. Dimana kalau misalnya karyawan itu merasa nyaman berkomunikasi dengan manajer, maka dia itu lebih mau terbuka dan mau memberikan ide-ide baru kan. Otomatis itu juga bisa menjadi evaluasi untuk seorang manajer. Seperti itu. Apakah sudah terjawab? Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih saudari Santi atas jawabannya. Bagaimana saudari Rizka, apakah terjawab? Terima kasih para peserta, jawabannya cukup terjawab. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudari Rizka. Bagaimana? Apakah dari teman-teman 1AP2 ada yang ingin menambahkan jawaban? Tidak ada. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Safira akan dijawab oleh saudari Aisyah. Menjawab untuk pertanyaan dari saudari Safira. Jadi pertanyaannya, mengapa struktur organisasi itu dipahami itu penting di era definisi modern dan kompetitif. Jadi menurut saya itu sangat penting karena untuk menimbulkan inovasi atau inovasi efisien dan responsif agar hasil akhirnya akan berhasil untuk jangka panjang suatu perusahaan di pasar kompetitif. Misalnya ada dua perusahaan. Perusahaan A memakai struktur fungsional yang kaku, sehingga mereka bakal sulit beradaptasi kepada tren-tren pasar yang baru, sehingga mereka akan tertinggal oleh pesaing-pesaing yang lainnya. Sedangkan perusahaan B akan memakai struktur tim yang fleksibel, di mana mereka akan lebih mudah membentuk tim-tim baru untuk membuat produk-produk baru yang sama sesuai dengan tren-tren pasar, sehingga mereka akan lebih unggul oleh pesaing-pesaing lain.
saya kembalikan kepada Bang. Terima kasih kepada Saudari Aisyah. Bagaimana Saudari Safira? Apakah jawaban dari Saudari Aisyah memuaskan? Baik, jawaban dari Aisyah cukup memuaskan untuk saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Saudari Aulia akan dijawab oleh Saudari April. Baik, izin menjawab pertanyaan dari saudari Aulia. Jadi pembagian tugas itu sangat penting karena membuat organisasi itu bekerjanya jadi lebih teratur, efektif dan efisien. Selain itu, membantu setiap anggota untuk berkontribusi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, sebelumnya saya izin menambahkan jawaban dari Saudari April. Tadi pertanyaannya, tadi Saudari Aulia bilang kalau misalkan pembagian struktur itu penting kan? Saya highlight bahwa pembagian struktur itu memang sangat penting dalam sebuah organisasi dengan beberapa pokok inti yang saya highlight dari pada saat saya mencari materi ini. Yang pertama itu adalah meningkatkan efisiensi kerja. Tadi saya ada nyebutin bahwa pada pembagian kerja fungsinya adalah tidak adanya tumpang tindih pekerjaan sehingga semua orang tahu apa yang harusnya mereka kerjakan. Sehingga pekerjaan yang mereka lakukan itu bisa efisien dan efektif dan cepat dilakukan sehingga perusahaan tidak perlu menunggu lama dan tidak perlu berdebat dengan anggota-anggota organisasi lainnya. Lalu yang kedua ada mempercepat pencapaian tujuan organisasi. Ketika semua anggota organisasi bersinergi dengan baik, maka visi dan misi dari sebuah organisasi tersebut dapat terrealisasikan dengan baik pula. Sehingga anggota tersebut tidak mendapatkan pressure dari manapun, tidak mendapatkan pressure dari eksternal maupun internal, sehingga mereka mengabdi pada organisasi tersebut bisa baik. Lalu yang ketiga ada menyesuaikan kemampuan dengan tugas. Tadi saya ada bilang kalau misalkan biasanya jabatan yang ditentukan itu biasanya sesuai dengan passion kita, ya kan? Jadi ketika kita mendapatkan jabatan yang sesuai dengan passion kita, pada saat kita melakukan tugas tersebut dapat lebih mudah sehingga pekerjaan yang kita lakukan bisa lebih cepat selesai. Lalu yang keempat ada memudahkan pengawasan dan koordinasi. Tadi juga rekan saya menjelaskan bahwa beberapa manajer kadang kesulitan dalam koordinasi anggotanya, ya kan? Itu karena anggota tersebut tidak bersinergi dengan baik. Lalu ketika anggota tersebut dapat bersinergi dengan baik, mau itu dia ada cabang di beberapa kota pun, manajer itu bisa mengontrol mereka dengan pengawasan yang cukup signifikan seperti itu. Lalu yang kelima ada meningkatkan tanggung jawab dan motivasi. Tadi saya juga bilang kalau seseorang yang sudah mau untuk berorganisasi, artinya dia sudah mampu untuk bertanggung jawab dalam organisasi tersebut. Ketika seseorang sudah mendapatkan jabatan, mereka harus bertanggung jawab dengan apa yang harusnya mereka lakukan. Karena kalau tidak, akan ada konsekuensi dari hal tersebut. Lalu yang terakhir adalah menghindari konflik dalam pekerjaan. Tidak adanya tumpang tindih pekerjaan sehingga setiap individu tahu apa yang harusnya dilakukan, mengurangi konflik antar anggota organisasi. Bayangkan ketika kalian mengerjakan pekerjaan A, tapi teman kalian juga mengerjakan pekerjaan A. Jadi pekerjaan itu double dikerjakan. Itu pasti akan menimbulkan konflik. Kayak bakal, kan aku udah ngerjain ini, kan aku udah ngerjain itu. Nah, kalau misalkan sudah pembagian tugas, pembagian jabatan, itu sudah menghindari konflik dari sebuah organisasi tersebut. Apakah terjawab Saudari Aulia pertanyaan jawaban saya dan jawaban April? Terima kasih kepada Saudari Aulia. Apakah dari teman-teman 1-2 ada yang ingin menambahkan? Tidak ada. Terima kasih. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, karena saya tidak melihat ada yang mengangkat tangan lagi, saya tutup presentasi kelompok 6. Sekian presentasi kami, walau kami tidak sempurna, tapi kami selalu berproses. Tadi saya buka presentasi dengan kalimat motivasi, saya tutup presentasi dengan pantun. Mohon untuk kerjasamanya ya teman-teman. Pak Ferdi mau beli donat. Cakep. Dimakan sambil minum coklat.
Cakep. Sekian dari kami yang memikat. Cakep. Semoga memberi ilmu yang bermanfaat. Cakep. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, presentasi kelompok 6 saya tutup. Saya Nadia Okta selaku moderator serta pemateri dan kelompok 6 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.